Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi wal bina'i. Bab bina, bab i'rab dan bina. Al-i'rabu, apa itu i'rab dan apa itu bina? Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab ialah perubahan akhir kalimat dikarenakan bersalahan ataupun berbeda amil-amil yang masuk atas kalimat tersebut, baik secara lafaz atau takdiran ataupun secara takdir. Waqsamhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafad, dan jazam. Jadi i'rab tersebut perubahan akhir ke setiap kalimat, dari dhammah berubah menjadi kasrah, dari kasrah berubah menjadi dhammah, berubah menjadi fathah. Inilah dinamakan i'rab. Fal asma'i min dzalika rafa'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan isim, harkat yang masuk pada isim yaitu rafa dan nasab dan khafad. Rafa itu harkat dhammah, nasab harkat fathah, dan khafad itu harkat kasrah, dan tidak masuk harkat sukun pada kalimat isim. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khawfa fiha. Sedangkan pada kalimat fi'il ini hanya masuk kalimat rafa dan nasab dan jazam, dan tidak masuk harkat khafad, itu harkat kasrah pada kalimat fi'il. Itu bina. Jadi setiap ada perubahan di akhir kalimat dalam berbahasa Arab, ini disebut dengan i'rab. Yang kedua bina. Apa itu bina? Bina ialah wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harkatan aw sukunan, yaitu tetapnya akhir kalimat baik secara harkat atau sukun, tetap tidak berubah-ubah. Ini dinamakan dengan bina. Wa anwa'uhu arba'atun. Pembagian bina juga ada 4, dhammun, fathun, kasrun, wa sukunun, yaitu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Pembagiannya bina. Terus masuk kepada isim ya. Isim ini dibagi 2. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Di sini kita bahas pertama. Mu'rabun, isim yang mu'rab. Ya kan? Wawal al-aslu, isim yang di mu'rab ini pada asalnya di mu'rab. Isim pada asalnya di mu'rab, ya kan? Sedangkan isim yang mabni ini merupakan cabangnya. Wa ma taghayyara akhiruhu aw bisababil awamil dakhilati alaihi. Isim yang mu'rab yaitu perubahan akhir kalimat dengan sebab amil yang masuk di atasnya, imma taqdiran imma lafdhan, ka Zaidin wa Amrin. Untuk kalimat di sini perubahan akhir kalimat dengan sebab ada amil yang masuk, maka berubah kalimat tersebut, maka ini dinamakan mu'rab. Ya kan? Seperti tadi, contoh di sini Zaidin dan Amrin, secara lafaz Zaidin bisa jadi dia karena masuk huruf kaf, sedangkan kaf ini merupakan huruf jar, maka menjadi Zaidin, ka Zaidin. Tapi kalau dia nanti kena ada amil rafa, maka tidak Zaidin tapi Zaidun. Perubahan ujung akhirnya ini menjadi mu'rab, namanya mu'rab, perubahan. Wa imma takdiran, dan secara takdir nau Musa wal Fatah. Musa, jadi tetap dia Musa, masuk pun dia amil jar di belakangnya, di depannya itu bi Musa, tetap Musa, wal Fatah, tetap Fatah, ya kan? Tidak berubah menjadi bi Musi. Apa sebab? Dikarenakan dia secara takdir nanti jatuh kepada isim maksur.
Dengan Zaidin dan Amrin ini jatuh pada isim mufrad. Yang mana isim mufrad ketika rafa dia dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dengan kasrah. Sedangkan Musa dan al-Fatah ini dia merupakan isim maksur. Ketika rafa dia dengan takdir, ketika nasab juga dengan takdir, dan ketika jar dia dengan takdir. Mungkin dapat dipahami ini merupakan kitab Mutammimah Ajurumiyah. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Bila ada yang kurang paham, ada yang ingin tanyakan, saya tanyakan dalam kolom komentar.